Dengan demikian metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Maka tujuan yang akan dicapai adalah sebuah kesalehan. Tentunya salah satunya itu dengan metode tadabbur Al-Quran. Sebagaimana metode ini ada di dalam kitab Syekh Abuddin Nata di dalam Filsafat Pendidikan Islam halaman 143. Kemudian tadabbur Al-Quran ini adalah bagaimana cara ataupun kita melihat maknanya dahulu menurut Al-Munawwir. Tadabbur adalah memikirkan, merenungkan atau mempertimbangkan akibat baik buruknya. Kemudian juga menurut ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi melihat bagaimana memikirkan tentang Al-Quran itu begitu penting, karena Al-Quran adalah sebagai sumber ataupun sebagai kanun, perundang-undangan hukum Islam dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Maka penting sekali kita melihat apa itu sebenarnya apa manfaat daripada tadabbur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagaimana kita mengetahui adalah salihul likulli zamanin wa makan. Yaitu dapat mengislah manusia dari setiap masa dan tempat dimanapun manusia berada, apapun dia, siapapun dia, apabila diajak untuk bertadabbur Al-Quran, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengislah, dan dengan islah ini akan mewujudkan sebuah pribadi yang soleh. Jadi demikian saja pemaparan yang sederhana tentang konsep tadabbur Al-Quran. Kalau saya ingin menambahkan satu, ada menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa dengan mentadabbur Al-Quran dapat meningkatkan keimanan, mendapatkan kearifan, menambah dan mengembangkan pengetahuan, menjadi jalan memperoleh hidayah dan terjalinnya komunikasi ilahiyah sehingga semakin akrab dengan Al-Quran yang berfungsi sebagai sumber nilai, sumber pendidikan Islam, dan sumber inspirasi untuk pengembangan ilmu pendidikan Islam. Jadi kalau ini sudah menjadi terhubung langsung, seseorang ketika dikenalkan dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepadanya, di dalam Al-Quran banyak sekali mengandung berbagai macam kisah-kisah, pengalaman-pengalaman, baik berita gembira kepada mereka yang taat, kepada mereka yang betul-betul menjalani kehidupan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, ataupun berupa berita ancaman kepada mereka yang tidak percaya, ingin hidupnya bebas, tidak ada peraturan dalam hidupnya. Demikian sekilas tentang metode tadabbur Al-Quran. Mungkin ada penambahan ataupun ada bimbingan dari Bapak Profesor dan teman-teman sekalian. Kami akan. Baik. Oke, sebelum saya memberi catatan, langsung saja kepada yang ingin memberi respon, beri pertanyaan atau tambahan, silakan. Kan kawan-kawan yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, mungkin barangkali ini sebelum ada kawan-kawan yang lain, tadi kan disampaikan bahwa ini tema pembahasan kita terkait dengan metodologi pembelajaran PAI yang mampu menumbuhkan kesalehan sosial. Nah, selain yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan metode tadabbur Al-Quran,
Nah, saya lihat di sini juga mungkin bisa jadi adalah metode teladan itu kan ketika ada sirah nabawiyah yang menceritakan tentang kesalehan pribadi beliau, tentu dengan metode keteladanan itu juga mampu menumbuhkan kesalehan sosial. Barangkali itu adalah metode yang klasik. Nah, untuk saat ini kira-kira apa metode yang kemudian dapat menumbuhkan kesalehan sosial yang bisa kita bangun gitu. Maaf, ini tadi Pak Kholidiah ya. Ya, Ya, alhamdulillah. Khalidillah. Ya. Jadi begini Pak, pertama kita sepakat ya bahwa rujukan utama kita Al-Quran, Sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama yang sudah masyhur lah, sudah muktabaroh ya. Nah, namun demikian kita dituntut untuk bagaimana menjelaskan, mengelaborasi, mendeskripsikan dan mengkontekstualisasikan ya konsep-konsep apa ayat-ayat Quran tadi, pesan-pesan Quran dengan perkembangan-perkembangan yang tadi solihun lukil zaman wa makan. Jadi itu memang kita ke sana arahnya. Untuk itu memang kita diperlukan juga ilmu-ilmu bantu, terutama psikologi ya, kemudian ilmu-ilmu sosial dan lainnya, sehingga ayat-ayat itu bisa kita kembangkan maknanya ya secara lebih luas. Ini yang disebut dengan tafsir namanya. Nah, kalau kita lihat di syarat Al-Quran itu petunjuknya adalah bahwa selain kita secara individual menjadi orang beragama, tapi kita dituntut juga untuk peduli. Misalnya dalam surat Al-Ma'un ya, surat Al-Ma'un kan, Ara'aitalladzi yukadzibu bidin itu kan, itu ayat itu digunakan oleh kawan kita di Muhammadiyah, Ki Ahmad Dahlan, itu acuannya itu. Di dalam ayat itu kan orang dianggap pendusta agama kalau tidak punya perhatian ya, kepedulian terhadap orang-orang miskin ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un kan gitu. Itu yang wailun. Jadi ajaran Islam ini menuntut kita tidak hanya soleh sendiri, tapi juga punya kepedulian. Bahkan kepedulian sosial itu menjadi indikator kesolehan individual gitu. Jadi bukti orang itu soleh secara individual itu indikatornya soleh sosial. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu tentu harus dibangun proses-proses pembelajaran yang melibatkan orang banyak. Supaya ada proses interaksi, komunikasi, kerjasama, dan seterusnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cooperative learning, interactive learning. Nah, itu di sana larinya tuh. Jadi kita ngajar itu mengajak anak-anak antara satu dan lainnya ini berinteraksi. Ya, jadi ada cooperative learning, ada pembelajaran kooperatif, ada interaktif. Nah, itu nanti bagaimana metodenya? Metodenya mungkin bisa metode debat, interaktif. Tuh. Terus metodenya apa? Metodenya jigsaw, itu metode juga. Lalu metode apa lagi? Mungkin metode kuis. Nah, itu kan itu. Metode apa lagi? Kemudian metode pemecahan masalah. Gitu. Metodenya metode apa lagi? Metode diskusi. Nah, jadi metode-metode itu membawa anak-anak antar satu dan lainnya itu bisa saling bekerja sama. Gitu. Misalnya metode kooperatif kita kasih anak ini tugas ya, misalnya tugasnya itu untuk mengumpulkan misalnya ayat-ayat Quran tentang kejadian alam misalnya. Anak itu bertiga, nah coba dong bertiga itu nanti sama-sama ya mencari ayat. Nah nanti yang satu menemukan ini, yang satu menemukan ini, yang satu menemukan ini, lalu dikumpulkan sekian. Nah itu jadi masing-masing berkontribusi masing-masing. Nah, di sini yang mau dikejar adalah selain dia menemukan materi, dia juga membangun kerjasama. Nah, isyarat lainnya misalnya di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ya, yang kita sudah baca itu ayat 13, ya kan?
Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu kan mana harfiahnya saling mengenal, sebenarnya saling interaksi. Kemudian saling memberi, saling berkontribusi, saling mengidentifikasi. Misalnya kalau ini bertiga, si A ini kuatnya bahasa Inggrisnya, si B kekuatannya bahasa Arabnya, si C kekuatannya matematik. Nah ini bisa saling menolong tuh. Gitu kan, yang tidak ngerti bahasa Inggris, nah yang si B ini belajar ke si A. Nah si A yang nggak ngerti matematik belajar ke si C. Nah itu, si C yang nggak nguasa bahasa Arab belajar ke si B. Nah itu yang dimaksud itu tuh. Begitu gitu. Jadi kita tinggal gampang sebenarnya gitu ya. Ya saya merasakan dulu kita waktu di pasca sarjana. Ya kawan-kawan yang kuat bahasa Arabnya yang ngasih kawan-kawan yang belum punya tradisi membaca kitab, ya kawan-kawan yang sudah kuat bahasa Inggrisnya. Nah ini yang disebut kooperatif. Disebut kooperatif, nah ini akan melatih yang disebut dengan kesolehan sosial. Gitu, kesolehan sosial. Jadi metode-metode yang membawa orang bisa berinteraksi, berkolaborasi, berkomunikasi, ya, maka inilah yang bisa menumbuhkan kecerdasan atau kesalehan sosial. Nah, contoh-contoh yang dalam prakteknya tentu bisa kita lihat misalnya praktek sholat berjamaah. Jadi kita dalam praktek sholat berjamaah itu dibangun tentang kebersamaan, gitu kan. Kemudian lagi praktek misalnya mengumpulkan zakat, ya itu juga ada kebersamaan. Terus juga mungkin praktek mengurus jenazah itu ada kebersamaan. Itu praktek misalnya mengumpulkan dana sosial ya untuk misalnya satu menanggulangi bencana. Misalnya dibentuk gugus tugas, misalnya sekian orang, yang satu tugasnya mencatat, yang satu mengumumkan, yang satu menandai, yang satu membagikan. Nah, ini yang di dalam proses pembelajaran itu bisa ke sana model-model pembelajarannya. Jadi itu dikemas dalam model pembelajaran yang dengan bentuk penugasan-penugasan seperti itu model-model pembelajaran dan itu menarik ya. Tentu saja model-model pembelajaran seperti ini ada plus minusnya. Plusnya tadi membangun kebersamaan, kerjasama dan lainnya. Minusnya kadang-kadang materinya suka agak melenceng dan waktunya kadang-kadang nggak cukup gitu. Karena itu ya memang menggunakan metode yang seperti ini tidak setiap saat ya. Mungkin didesain khusus karena membutuhkan waktu yang lebih banyak misalnya untuk itu. Nah, jadi ini kita berharap anak-anak yang kita didik di dalam PAI itu, di samping dia fasih baca Quran, di samping dia fasih ibadah, sholat dan lain-lain, tapi juga kelihatan itu, ya kesalehan sosialnya. Misalnya kalau ketemu orang, ada orang yang tidak mampu, orang kesulitan, segera tumbuh inisiatif untuk empati dan simpati. Itu catatan yang pertama seperti itu. Silakan kalau ada yang mungkin ke saya pertanyaannya, saya persilakan juga. Jadi bagaimana penerapan sehingga anak didik itu bisa terserap dalam jiwa setiap individu itu, misalnya betul-betul berjiwa Al-Quran, insan Qurani misalnya. Ya, memang ini salah satu fokusnya ya. Sekarang kan banyak tahfidzul Quran, ya, macam-macam. Ya tentu ini kita hormati, bagus gitu ya. Cuma memang harus disertakan dengan pemahaman dan praktek. Misalnya anak hafal, tadi misalnya surat Al-Ma'un. Nah, misalnya hafal, nah kita mungkin juga terjemahnya. Lalu kita katakan konsep dasar surat Al-Ma'un apa? Yaitu tadi kepedulian sosial. Nah lalu kita membuat ya satu kegiatan yang sifatnya menumbuhkan kepedulian sosial tadi sebagai pelaksanaan dari surat Al-Ma'un.
Misalnya apa? Ya mungkin sekarang ini musim COVID gitu ya. Mungkin anak-anak bisa ya mungkin sekemampuannya, kalau tenaga ya tenaga, kalau pikiran ya pikiran, kalau harta ya harta. Nah ini momentum ini, gitu. Momentum, nah ditumbuhkan itu. Demikian juga nanti di dalam surat apa namanya yang terkait, misalnya surat Ar-Rahman. Sudah hafal surat Ar-Rahman? Apa inti di antara surat Ar-Rahman? Surat Ar-Rahman itu misalnya adalah riset ilmiah. Ya, Riset hafal. ilmiah gitu kan. Nah, coba ditumbuhkan juga itu kepedulian untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya apa? Contohnya mungkin di sebuah desa. Di desa ini susah air. Airnya susah. Lalu anak-anak coba melakukan penelitian. Dia tentukan kriteria kategori air yang boleh diminum. Misalnya 1 unsur ini, 2 unsur ini, 3 unsur ini berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, berdasarkan indikator itu lalu anak mengumpulkan air dari sumur, dari mana. Lalu dibawa ke lab. Nah, kesimpulannya nanti ya bahwa air ini layak diminum. Nah, itu kan menolong gitu. Itu menolong ya kepada masyarakat yang tadinya dia kesusahan air, ternyata dia ada air. Nah, kalau tidak diteliti lebih dulu, masyarakat kan takut ini air ini boleh diminum atau tidak. Nah, jadi meneliti tadi arahnya itu kepada kemanfaatan masyarakat. Nah, itu. Jadi mesti di dalam pengajian tahfidz Quran itu, makanya jadi jangan hanya hafiz teksnya saja gitu. Juga harus ada ya orang-orang yang memahami kandungannya dan juga bisa mempraktikkannya secara dalam program-program yang konkret. Jadi ke sana ya. Cuma memang barangkali tidak terpikir ke sana ya. Dia untuk mikirin hafalannya aja udah keteteran itu ya. Tapi itu mungkin bertahap lah. Misalnya 3 tahun hafal Quran dulu gitu kan. Tahun berikutnya gitu. Jadi mungkin gitu. Nah, kalau bisa berbarengan ya memang idealnya begitu. Itu catatan saya begitu. Apalagi? Ya, jadi pesan utama ini bahwa kita PAI ini ya Pendidikan Agama Islam sekali lagi itu harus mampu menumbuhkan keseimbangan antara kesolehan individual dan kesalehan sosial. Ketika dia rajin sholat berjamaah dan sebagainya, tapi pada saat yang bersamaan dia juga peduli karena misi dari sholat berjamaah itu kan sebenarnya kepedulian sosial diantaranya kan. Cuman kan masyarakat umumnya hanya mengejar pahalanya saja 27 derajat gitu kan. Kan gitu kan, sholatul jamaah kan itu afdolun min sholatil fadli kan itu. Bisab'in wa isyrina darajat. Ya itu kan pahala itu ya individual. Orang lain kan nggak kebagian, cuman dia sendiri yang dapat pahala. Nah, mestinya kesalehan individual tadi ya juga ada kesalehan sosial. Karena itu Islam adalah agama yang menganjurkan keseimbangan hablum minallah, hablum minannas sebagai tertulis dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihablim minallah. Nah, hablum minallah ini kesalehan individualnya. Wa hablim minannas. Hablim minannas ini jadi keseimbangan itu. Ali Imran 112. Terus nanti juga kita lihat dalam Ali Imran lagi di 159. Itu dicontohkan tuh, kesolehan sosial itu dicontohkan oleh Nabi pada waktu selesai perang Khandaq gitu. Bukan perang Khandaq, satu perang Khaybar. Di dalam perang Khaybar itu kan banyak ghanimah. Diperebutkan itu lalu Nabi dianggap tidak adil, Nabi dianggap tidak peduli. Jadi sudah ada kelompok-kelompok di antara sahabat sudah mulai ada yang tergoda untuk hubud dunia gitulah, ingin dapat bagian yang banyak sampai Nabi dikatakan
sebagai yang begitulah ya, agak kurang sopan lah pada Nabi gitu. Tapi Nabi tidak marah. Nabi tetap dengan cool, Nabi tetap sabar, Nabi tetap adem gitu kan. Karena kan kata Nabi, ini para tawanan-tawanan perang ini nggak usah dipenjara lah. Kalau ditawan kan kita harus bikin penjaranya gimana biayanya. Ngasih makannya bagaimana. Kalau dia di penjara juga anak istrinya di rumah bagaimana. Nah itu kan, para sahabat maunya dibagi-bagi itu, tawanan itu. Dengan dibagi-bagi kan dia bisa jual tuh. Kan jual beli manusia itu kan. Kan lumayan itu, satu orang berapa gitu. Nabi bilang enggak lah. Nah di situ akhirnya terjadi itu. Nabi dibodoh-bodohin lah gitu ya, Nabi dibodoh-bodohin, Nabi dianggap kurang adil gitu ya. Nabi tetap saja cool, Nabi tetap saja sabar, Nabi tetap saja tidak menimpalinya. Nah, itu contoh-contoh itu. Itu kesalehan sosialnya kelihatan di situ. Nah, makanya di dalam Ali Imran 159, nah itu ayatnya itu. Ayat itu turun berkenaan dengan perang Khaybar di mana Rasulullah menunjukkan sifat sosialnya, tidak marah, tidak benci. Nah, maka fabima rahmat minallah lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr. Nah, itu ayatnya itu. Nah, ini kan sikap kepedulian sosialnya tinggi sekali. Bahwa Nabi memperhatikan tawanan-tawanan itu kalau sampai di penjara, ini kan rasa sosialnya di mana gitu kan. Rasa sosialnya di ini. Jadi kalau dibagi-bagi, ya itu tadi kan, itu nggak ada rasa sosialnya. Ya sahabat dia hanya katakanlah dapat keuntungan, padahal dia sudah dapat dari ghanimah yang lain. Gitu. Ini contoh-contoh menumbuhkan kepedulian sosial ada Nabi. Lalu di dalam Al-Hujurat ya, itu ayat 49 ayat 10 dikatakan fa aslihu baina akhawaikum innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, mengislahkan itu adalah kepedulian sosial. Jadi kalau ada orang yang katakanlah konflik segala macam, itu jangan dibiarkan. So kalau dibiarkan dia berbahaya, bisa kemasukan lalu. Dan itu kan masing-masing menjadi terkunci kan, aksesnya terkunci kan itu. Jadi kita mengislahkan itu bagian juga dari kepedulian sosial. Ya, faslihu baina akhawaikum. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya kan? Ya. Hadisnya sudah ada. Itu kepedulian sosial sampai ke sana tuh. Sampai itu kalau secara internasional apalagi kan, misalnya ada pembantaian orang di Rohingya, lalu orang mengungsi sampai itu. Nah, lalu muncullah solidaritas sosial. Itu udah skalanya sudah internasional. Itu bagian juga daripada kesolehan sosial juga. Itu ya. Solehan sosial ini luas sekali. Luas. Sekarang ini ya sedang wabah COVID. Nah ini solehan sosialnya itu kita wujudkan. Nah kalau saya memang diperhatikan dululah keluarga-keluarga kita ya. Karena dalam agama itu kan dimulai keluarga terdekat. Keluarga terdekat yang kena PHK, itu saya kira kalau kita misalnya masing-masing keluarga punya peduli kepada keluarga yang PHK, itu nggak perlu sebenarnya bansos-bansos, nggak perlu menurut saya. Bansos itu kan jadi ricuh itu ya. Itu kalau diserahkan saja pada keluarga. Misalnya kan, ini ada keluarga 5 orang. Dan 5 orang ini ada yang satu secara ekonomi bagus. Nah dia bertanggung jawab terhadap yang 4. Itu bertanggung jawab pada yang 4. Itu udah selesai itu. Nah nanti keluarga satu lagi misalnya ada 7 orang, ada 2 orang yang mampu. Nah bertanggung jawab ke 5. Agama itu sebenarnya itu. Selesai itu Pak. Nah ini kan dikumpulin begitu jadi saya menggunakan prinsip yang pertama itu. Karena itu maaf ini waktu menghadap COVID ini banyak keluarga-keluarga saya yang itu saya kumpulin, saya transfer sedikit-sedikit. Kamu, saya sudah 1 bulan nggak kerja, saya transfer. Kamu ini, saya transfer itu. Nah kalau setiap keluarga mampu mengatasi masing-masing itu,
Itu nggak perlu ada, ya kecuali mungkin yang nggak punya keluarga masih ada lah ya, yang apa namanya, ya tetap diperlukan juga, tapi tidak akan sebesar itu. Tidak akan sebesar itu. Nah, akibatnya ini kan antara yang mampu nggak mampu jadi satu sekarang ini. Jadi satu dan ya sulit lah ngatur orang ratusan ribu jutaan. Ada yang tercocok, ada yang kurang ya. Kita juga maklum lah, nggak mudah. Ngomong sih gampang gitu ya. Oke, apalagi kira-kira? Ya, sekedar mengingatkan Prof, waktunya 5 menit lagi. Ya, jadi kesimpulan kita adalah bahwa materi yang kedua ini mengingatkan kita bahwa PAI ini misinya dua, menumbuhkan orang yang soleh secara individual, menumbuhkan orang yang punya kepedulian sosial. Untuk itu di dalam metode pembelajaran pun kita harus mencari metode-metode yang bisa menumbuhkan kepedulian sosial. Tadi ada cooperative learning, interactive learning, collaborative learning, dan seterusnya. Lalu nanti metode-metodenya kita pilih. Metodenya tadi misalnya metode diskusi, metode CTL, metode problem based learning, metode contextual teaching learning, lalu metode interactive learning, metode debat, metode jigsaw, metode tim referensi, banyak macam-macam itu. Yang itu arahnya kepada menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, kalau ayat Qur'annya Masya Allah, bahkan menurut penelitian dari Ayatullah Khomeini, kata Allah Khomeini, 60% ayat Quran itu kepedulian sosial. 60%. Nah, coba kalau puasa saja, kalau orang melanggar itu kepedulian sosial. Akhir puasa saja harus bayar zakat fitrah, kepedulian sosial kan. Ya kan? Sampai puasanya ditangguhkan kalau belum bayar tidak. Nah, itu kan. Lalu kalau orang misalnya kifarat itu juga kepedulian sosial. Ya, bisa dengan membebaskan budak, dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan juga. Jadi kepedulian sosial ini integrated dengan ajaran Islam itu. Lalu orang haji, kalau melanggar bagian-bagian dari amaliyah yang sifatnya wajib, itu kena dam. Dam itu kepedulian sosial lagi. Dam itu ya. Makanya, ya. Jadi nempel di situ ya. Nempel di situ, bagian di situ ada kepedulian sosial. Itu mengenai topik yang kedua. Terus ayat-ayat Qur'annya tadi saya kira sudah banyak, dan praktek dari kehidupan Rasulullah tadi ya. Dari perang Khaybar, kemudian juga banyak lagi lah mungkin riwayat tentang Anas bin Malik ya, yang dia itu menjadi khodam Rasulullah, itu diperlakukan bukan seperti dia diperlakukan secara manusiawi, ya kan, manusiawi. Dia makan seperti yang dimakan oleh Rasulullah dan seterusnya. Bahkan kalau pekerjaannya belum selesai, katanya Anas bin Malik, Rasulullah turun tangan. Jadi tidak dimarahin itu. Nah, ini nanti di dalam pembelajaran itu kita tumbuhkan anak-anak itu dengan cara-cara yang tentu murah lah. Kalau di pesantren itu misalnya ada kerja bakti, anak-anak mungkin seminggu sekali suruh bersihin masjid misalnya kan itu ya. Kerja bakti bersihin masjid gitu, atau bersihin solokan gitu ya gitu. Atau nanti ke kampung-kampung misalnya merapikan jalan. Sebenarnya banyak, biaya itu murah dan itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Atau misalnya mengumpulkan mungkin pakaian layak pakai misalnya untuk orang-orang yang memerlukan. Baik, itu kita sampai poinnya itu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan topik yang ketiga, yaitu menghadirkan agama, menghadirkan PAI yang dibutuhkan masyarakat era milenial. Dari penyaji ada yang mau ditanyakan ke saya? Sudah sangat memadai Pak Prof. Terima kasih atas bimbingannya. Masya Allah, sangat berharga sekali pelajaran hari ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Insya Allah. Insya Allah, syukran.
wa iyyakum. Kalau waktunya masih ada, silakan topik yang ketiga. Langsung aja nyambung. Tidak ada lagi, Prof. Ini sudah selesai. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Saya bagikan ID baru. Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.